Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, pasar telah berisik bahkan sebelum ayam sempat menyesal karena berkokok terlalu pagi. Pedagang kurma berteriak seolah kurmanya bisa lari. Penjual kain menarik pembeli seperti menarik unta bandel. Dan di tengah semua itu, berdirilah Abu Nawas dengan jubah lusuh, perut kosong, dan senyum yang terlalu percaya diri untuk orang yang tidak punya uang. "Wahai Abu Nawas," ejek seorang pedagang, "engkau pandai bicara, tapi dompetmu selalu puasa." Abu Nawas tertawa kecil. "Dompetku memang puasa, tapi otakku selalu berbuka." Orang-orang menggeleng, menganggapnya hanya badut pasar. Namun Abu Nawas memperhatikan sesuatu yang tak mereka sadari. Tukang sapu yang pandai berhitung, pengembala yang jenius meniru suara, dan pemuda pemalas yang ingatannya tajam seperti pedang sultan. "Kasihan," gumam Abu Nawas, "bakat mereka terkubur seperti emas di bawah kandang unta." Saat itulah sebuah pikiran nakal melompat di kepalanya. "Jika unta bisa disewa," katanya sambil tersenyum licik, "mengapa bakat manusia tidak?" Dan pasar Baghdad pun bersiap menyaksikan kekacauan paling cerdas dalam sejarahnya. Keesokan harinya, pasar Baghdad kembali ramai seperti biasa. Namun ada satu pemandangan yang membuat orang berhenti mengunyah roti dan lupa menawar harga. Di dekat air mancur tua, Abu Nawas berdiri membawa papan kayu lusuh bertuliskan huruf besar-besar. "Menyewakan bakat terpendam dijamin terpakai." Orang-orang membaca, mengerutkan dahi, lalu membaca lagi. Beberapa tertawa, beberapa bingung. Sisanya menganggap Abu Nawas akhirnya benar-benar kehilangan akal. "Bakat disewakan?" seru seorang pedagang kain. "Apakah bakatmu bisa ditimbang seperti gandum?" sahut yang lain. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia justru tersenyum lebar, seolah ejekan adalah mata uang yang sudah biasa ia kumpulkan. "Wahai penduduk Baghdad," katanya lantang, "banyak dari kalian punya bakat, tapi tidak tahu kemana menyalurkannya. Aku hanya membantu mencarikan tempat singgah sementara." "Tapi bakat itu milik orang," bentak seseorang. "Benar," jawab Abu Nawas santai. "Dan unta juga milik orang, tapi tetap bisa disewa." Tawa pecah, sebagian mengejek, sebagian lagi mulai penasaran. Namun tidak ada yang benar-benar mendekat, sampai seorang pedagang kecil bernama Salman melangkah maju. Salman dikenal jujur, tetapi dagangannya selalu kalah saing. Ia menjual minyak wangi, namun pembelinya bisa dihitung dengan jari tangan yang malas. "Apa maksud tulisanmu itu, Abu Nawas?" tanya Salman ragu. Abu Nawas menurunkan suaranya, seolah berbagi rahasia. "Kau ingin daganganmu laku?" "Siapa yang tidak?" jawab Salman. "Apakah kau tahu bakat terpendam orang-orang di sekitarmu?" Salman menggeleng. Abu Nawas menunjuk seorang pemuda yang duduk malas di pojok pasar. Terkenal tukang tidur, namun selalu hafal cerita apapun yang didengarnya sekali saja. Anak itu memiliki ingatan seperti kitab yang tak pernah basah. Sewalah bakatnya untuk mengingat wajah dan nama pelangganmu. Salman mengernyit, tapi karena putus asa, ia setuju. Pemuda itu berdiri di depan lapak Salman, menyebut nama setiap orang yang lewat, mengingat apa yang pernah mereka beli, bahkan memuji aroma minyak wangi favorit mereka. Ajaibnya, orang-orang berhenti. Mereka tersenyum, merasa dihargai, dan mulai membeli. Dalam waktu singkat, lapak Salman dipenuhi pelanggan. Kerumunan pasar mendadak sunyi, lalu gaduh lagi. Kali ini bukan karena ejekan, melainkan bisik-bisik. Apakah ini kebetulan? Apakah Abu Nawas menyihir mereka? Abu Nawas mengangkat tangan. Tidak ada sihir, hanya bakat yang diberi pempat. Namun justru keberhasilan kecil itulah yang menyalakan api kecemburuan. Beberapa pedagang besar mulai resah. Mereka yang selama ini menang karena modal, kini melihat sesuatu yang lebih berbahaya. Kecerdikan. "Orang ini berbahaya," bisik seorang saudagar kaya. "Jika dibiarkan, pasar akan kacau." Kabar pun menyebar, bukan hanya tentang keberhasilan Abu Nawas, tapi juga tentang tuduhan. Ada yang mengatakan ia mempermainkan manusia, ada pula yang menuduh ia menipu dengan kata-kata. Dalam beberapa hari, nama Abu Nawas menjadi topik utama Baghdad. Sebagian memujinya sebagai penyelamat orang kecil,
sebagian lain menganggapnya pengacau tatanan. Dan seperti semua cerita di Baghdad, apa yang ramai di pasar akhirnya sampai ke tempat yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya, istana. Di balik dinding tinggi dan tirai sutra, para pejabat mulai mendiskusikan nama yang sama dengan nada berbeda. "Siapa Abu Nawas ini?" tanya seorang menteri. "Seorang pengangguran, tapi pengaruhnya mulai terasa." Sultan sendiri belum berkata apa-apa. Namun saat ia mendengar satu kalimat, bahwa Abu Nawas bisa membuat orang biasa tampak berharga, alisnya terangkat. Sementara itu, di pasar, Abu Nawas menatap papan kayunya sambil tersenyum kecil. Ia tahu idenya sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Jika bakat sudah keluar dari persembunyian, maka kebenaran akan ikut muncul, entah disukai atau tidak. Dan tanpa ia sadari, langkah kakinya perlahan mengarah ke istana. Tempat tawa bisa berubah menjadi hukuman, dan kecerdikan diuji bukan lagi oleh pasar, melainkan oleh kekuasaan. Di Baghdad, tidak ada kabar yang berjalan pelan. Apapun yang lahir di pasar akan berlari ke ganggang, meloncat ke kedai teh, lalu menyelinap masuk ke ruang-ruang istana tanpa mengetuk pintu. Begitulah nama Abu Nawas, yang kini tak lagi disebut sebagai penghibur pasar, melainkan sebagai perbincangan yang membuat sebagian orang tertawa dan sebagian lain mengernyitkan dahi. Para pedagang kecil mulai memujinya diam-diam. Mereka merasa untuk pertama kalinya, kecerdikan orang biasa lebih berharga daripada timbangan emas. Namun di sisi lain, para saudagar besar mulai gelisah. Bukan karena kehilangan uang, melainkan karena kehilangan kendali. "Jika orang-orang mulai percaya pada bakat," ujar seorang saudagar dengan suara rendah, "maka mereka tak lagi tunduk pada modal." Kalimat itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Tak lama kemudian, bisikan berubah menjadi laporan. Laporan berubah menjadi tuduhan, dan tuduhan seperti biasa selalu menemukan jalan ke telinga para pejabat. Di sebuah ruang istana yang sejuk oleh marmer dan kipas angin, beberapa menteri duduk melingkar. Wajah mereka serius, seolah sedang membahas perang, padahal yang dibicarakan hanyalah seorang pria berjubah lusuh dengan papan kayu tua. "Abu Nawas ini," kata seorang menteri, "mengacaukan tatanan." "Bagaimana mungkin?" sahut yang lain. "Ia hanya membuat orang tertawa." "Justru itu," balas menteri pertama, "tertawa adalah awal dari keberanian." Nama Abu Nawas pun dicatat, bukan sebagai pelawak, tapi sebagai kemungkinan masalah. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sama sekali tidak merasa sedang menciptakan kegaduhan. Ia masih mondar-mandir di pasar, membantu orang-orang menemukan kegunaan bakat mereka. Ia tertawa, bercanda, dan sesekali makan gratis dari pedagang yang lapaknya kini ramai. Namun, ada satu hal yang ia sadari. Tatapan orang-orang mulai berubah. Jika sebelumnya mereka menertawakannya, kini mereka mengamatinya, seolah menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan alasan besar. Suatu sore, seorang pengawal istana datang ke pasar. Jubahnya rapi, pedangnya berkilau, dan langkahnya membuat keramaian meredah. "Siapa Abu Nawas?" tanyanya lantang. Semua mata beralih ke satu arah. Abu Nawas mengangkat tangan sambil tersenyum. "Jika engkau mencari orang tampan, aku bukan orangnya. Tapi jika mencari Abu Nawas, akulah orangnya." Pengawal itu tidak tertawa. "Atas perintah istana," katanya tegas, "namamu diminta untuk diperhatikan." "Diperhatikan?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Itu lebih baik daripada diabaikan." Kerumunan menahan nafas. Mereka mengira Abu Nawas akan ditangkap. Namun pengawal itu hanya berbalik pergi, meninggalkan pesan yang lebih menakutkan daripada borgol. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di rumah kecilnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bercanda dengan bayangannya sendiri. Ia tahu, ketika istana mulai memperhatikan, maka tawa bisa dengan cepat berubah menjadi ujian. Namun, alih-alih takut, ia justru tertawa kecil. Jika bakat saja bisa disewa, maka masalah pun bisa dihadapi. Keesokan harinya, fitnah mulai muncul lebih terang.
Ada yang mengatakan Abu Nawas memperalat orang miskin. Ada yang menuduh ia menipu dengan janji kosong. Bahkan ada yang berkata ia sengaja mempermalukan pejabat dengan kecerdikan rakyat jelata. Semua tuduhan itu akhirnya bertemu di satu tempat, ruang audiensi Sultan. Sultan mendengarkan dengan tenang. Ia tidak marah, tidak tertawa. Hanya satu hal yang membuatnya tertarik. Abu Nawas tidak mengambil keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Orang seperti ini, ujar Sultan perlahan, entah sangat bodoh atau sangat berbahaya. Ia lalu memberi perintah singkat, panggil dia. Di pasar, Abu Nawas menerima kabar itu dengan wajah datar. Orang-orang menatapnya iba, seolah melihat seseorang berjalan menuju takdir yang tidak bisa ditawar. Namun, Abu Nawas justru tersenyum. Jika bakat saja bisa disewa, maka masalah pun bisa dihadapi. Dengan langkah santai, Abu Nawas pun bersiap menuju istana. Tempat kecerdikan tidak cukup hanya lucu, tapi harus terbukti. Istana Baghdad berdiri megah, dengan dinding tinggi dan gerbang yang lebih sering menutup harapan daripada membukanya. Pagi itu, langkah Abu Nawas terdengar kecil di antara marmer yang dingin. Para pengawal berdiri tegak, wajah mereka kaku seperti patung yang lupa cara tersenyum. Tak satu pun tertawa ketika Abu Nawas lewat, dan itu saja sudah cukup membuat suasana terasa tidak wajar. Abu Nawas sendiri berjalan santai, seolah sedang menuju pasar, bukan menghadap Sultan. Ia bahkan sempat berhenti sejenak untuk merapikan jubahnya yang lusuh. Jika kepalaku akan jatuh hari ini, gumamnya pelan. Setidaknya jubahku jangan ikut malu. Ruang audiensi Sultan dipenuhi para pejabat. Mereka duduk berbaris rapi, mata tajam mengamati setiap langkah Abu Nawas. Di ujung ruangan, Sultan duduk di singgasananya, tenang, berwibawa, dan sulit ditebak. "Engkaulah Abu Nawas?" tanya Sultan dengan suara datar. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Jika Paduka mencari orang bijak, aku hanya setengahnya. Sisanya sedang aku cicil." Beberapa pejabat mengernyit. Sultan mengangkat alis namun tidak tersenyum. "Dikatakan engkau menyewakan bakat manusia. Apakah manusia kini barang dagangan?" Abu Nawas menghela nafas ringan. "Paduka, aku tidak menyewakan manusia. Aku hanya meminjamkan kesempatan agar bakat mereka bisa bekerja." Ruangan hening. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa kepala berpaling satu sama lain. Seorang menteri bangkit. "Engkau membuat rakyat kecil merasa lebih pintar dari penguasanya." Abu Nawas menoleh tenang. "Jika mereka merasa pintar, mungkin karena selama ini mereka disuruh merasa bodoh." Desis terdengar di antara pejabat. Suasana menegang. Sultan mengangkat tangan, menghentikan semuanya. "Cukup," katanya. "Aku tidak memanggilmu untuk berdebat." Sultan lalu memberi tantangan. "Jika benar bakat bisa disewa dan membawa manfaat, maka buktikan di hadapan istana. Bukan di pasar, bukan dengan orang kecil, tapi dengan aturan kami." Abu Nawas menunduk. "Aturan istana biasanya berat sebelah, Paduka, tapi aku siap mencoba." Sultan melanjutkan, suaranya kini lebih dingin. "Jika engkau gagal, hentikan semua kegiatanmu. Jika engkau berhasil, maka aku akan mempertimbangkan niatmu." Beberapa pejabat senyum tipis. Mereka yakin Abu Nawas tidak akan lolos. "Paduka," kata Abu Nawas pelan, "izinkan aku memilih sendiri bakat yang akan kugunakan." "Pilihlah," jawab Sultan, "tapi ketahuilah, aku tidak tertarik pada lelucon." Abu Nawas tersenyum tipis. "Sayang sekali, Paduka. Kadang kebenaran datang sambil tertawa." Audiensi pun ditutup. Abu Nawas dibawa keluar, bukan sebagai tahanan, tapi juga bukan sebagai tamu. Di lorong istana, beberapa pengawal berbisik, "Orang itu terlalu berani," atau "terlalu bodoh." Di luar istana, kabar pertemuan itu menyebar cepat. Orang-orang pasar khawatir. Sebagian merasa bersalah telah menyeret Abu Nawas sejauh ini. Namun Abu Nawas sendiri tidak menghindar. Ia kembali ke pasar dengan langkah ringan, seolah baru pulang dari minum teh. "Kau gila?"
ujar Salman, pedagang minyak wangi. Istana bukan tempat bermain kata. Abu Nawas tersenyum. Benar, maka aku tidak akan bermain kata, aku akan bermain kenyataan. Malam itu, Abu Nawas duduk di bawah langit Baghdad, memikirkan satu hal. Tantangan Sultan bukan tentang bakat, melainkan tentang kekuasaan. Jika ia salah langkah, bukan hanya dirinya yang jatuh, tapi juga kepercayaan orang-orang kecil. Namun jika ia berhasil, sesuatu yang lebih besar dari sekedar tawa akan berubah. Ia menatap bintang-bintang dan berbisik, besok, istana akan belajar bahwa bakat yang diremehkan bisa mengguncangkan singgasana. Dan dengan itulah, kisah Abu Nawas memasuki babak baru, di mana kecerdikan tidak lagi sekedar menghibur, tetapi mulai menguji kekuasaan itu sendiri. Pagi setelah pertemuan di istana terasa berbeda bagi Abu Nawas. Bukan karena udara Baghdad berubah, melainkan karena setiap langkahnya kini seolah diawasi oleh mata yang tak terlihat. Kabar tentang tantangan Sultan telah menyebar luas. Pasar menjadi lebih sunyi ketika Abu Nawas lewat. Bukan karena takut, tetapi karena orang-orang menunggu. Apakah ia masih akan tertawa atau mulai gentar? Abu Nawas tetap tertawa. Ia berdiri di tempat biasa, di dekat air mancur tua, lalu mengumumkan dengan suara tenang. "Wahai penduduk Baghdad, Sultan telah memintaku membuktikan sesuatu. Maka hari ini, aku tidak mencari bakat yang hebat. Aku mencari bakat yang paling diremehkan." Orang-orang saling pandang. Beberapa tertawa kecil, mengira ini hanya kelanjutan lelucon. Namun Abu Nawas tidak bercanda. Di istana, para pejabat telah menyusun aturan. Tantangan Sultan bukan sekadar pembuktian, melainkan ujian kesabaran. Abu Nawas diberi waktu terbatas, pengawasan ketat, dan yang terpenting, ia dilarang memilih orang yang sudah dikenal pintar atau terhormat. "Biarkan dia memilih dari yang paling tidak berguna," kata seorang menteri sinis, "agar kegagalannya sempurna." Perintah itu disampaikan tanpa emosi, dan justru itulah yang membuat Abu Nawas tersenyum saat mendengarnya. Jika yang tidak berguna berhasil, gumamnya, bagaimana mereka akan menjelaskan kegagalan sendiri? Hari itu, Abu Nawas mulai memilih orang-orang yang selama ini hanya menjadi bahan ejekan. Seorang tukang bersin yang selalu dianggap mengganggu, seorang penjaga malam tua yang sering tertidur saat bertugas, seorang anak lelaki yang suka mengulang kata orang lain seperti burung beo. "Apakah kau yakin?" tanya Salman dengan wajah cemas. "Yakinlah," jawab Abu Nawas ringan. "Istana menyukai hal yang rapi, maka aku akan memberi mereka kekacauan yang tertata." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil kembali ke istana untuk menjelaskan rencananya. Para pejabat duduk dengan senyum tipis, seolah sudah mencium bau kegagalan. "Dengan orang-orang itu, apa yang bisa kau buktikan?" ujar seorang menteri. Aku bungkuk hormat. "Paduka dan tuan-tuan menteri, aku tidak akan membuktikan bahwa mereka hebat. Aku hanya akan membuktikan bahwa selama ini kita salah menilai." Sultan menatapnya lama. Mulailah. Tantangan pertama diberikan dengan sengaja rumit. Mengatur antrian rakyat yang ingin menghadap pejabat. Masalah yang selama ini selalu berakhir ricuh. Semua orang yakin Abu Nawas akan gagal. Namun Abu Nawas justru menunjuk tukang bersin. Setiap kali ia bersin, orang akan berhenti bicara. Benar saja, dengan bersin yang keras dan teratur, antrian menjadi rapi. Orang-orang tertawa, tetapi tetap patuh. Pejabat terdiam. Tantangan kedua lebih halus, menjaga keamanan gudang istana pada malam hari. Abu Nawas menugaskan penjaga tua yang sering tertidur. "Bagaimana mungkin?" bisik para pejabat. Namun Abu Nawas tahu, orang tua itu tidur dengan satu telinga terbuka. Ia terbangun oleh suara sekecil apapun. Malam itu, tidak satu pun tikus berani mendekat. Sultan mulai memperhatikan. Hari demi hari, tantangan demi tantangan dijalani. Tidak ada sihir, tidak ada tipu daya besar. Hanya cara pandang yang dibalik. Namun justru itulah yang membuat para pejabat gelisah. Mereka mulai sadar, Abu Nawas tidak melawan aturan, ia memanfaatkannya. Di balik layar, beberapa orang mulai menyusun rencana lain.
Jika Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan kegajalan, maka ia harus dijatuhkan dengan tuduhan. Sementara itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya setiap malam dengan senyum tipis. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Selama mereka sibuk mencari kesalahanku, katanya pada dirinya sendiri, mereka lupa melihat kebenaran. Dan di istana, Sultan mulai menyadari satu hal yang tidak pernah ia duga. Tantangan ini tidak sedang menguji Abu Nawas, melainkan menguji cara istana memandang rakyatnya sendiri. Babak baru pun terbuka. Bukan lagi tentang apakah Abu Nawas bisa bertahan, tetapi tentang siapa yang paling takut jika ia berhasil sepenuhnya. Keberhasilan kecil Abu Nawas mulai mengganggu tidur para pejabat istana. Bukan karena hasilnya luar biasa, melainkan karena caranya terlalu sederhana. Tidak ada mantra, tidak ada ramalan, tidak ada kepintaran yang bisa dipamerkan di meja rapat. Hanya orang-orang yang selama ini dianggap tidak berguna, namun tiba-tiba bekerja lebih baik daripada sistem yang rumit. Ini tidak boleh berlanjut, ujar seorang menteri dengan suara ditekan. Ia membuat istana terlihat bodoh. Namun Sultan belum menghentikan tantangan. Justru sebaliknya, ia menambah satu syarat baru. Abu Nawas kini harus menggunakan bakat-bakat yang benar-benar dianggap sampah oleh masyarakat. Perintah itu disampaikan dengan nada dingin, seolah menjadi paku terakhir di peti kegagalan Abu Nawas. Saat kabar itu sampai ke pasar, banyak orang menggeleng. Bahkan pendukung Abu Nawas mulai ragu. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia duduk di bawah pohon kurma, memandang orang-orang yang lalu lalang, lalu berkata pelan, "Sampah hanyalah benda yang belum menemukan tempatnya." Orang pertama yang ia pilih adalah seorang lelaki bernama Qasim, terkenal karena kebiasaannya berbicara sendiri. Ia sering mengulang-ulang kalimat dengan intonasi berbeda, membuat orang-orang menganggapnya gila. "Kau yakin dengan dia?" tanya Salman. "Orang yang paling sering berbicara sendiri," jawab Abu Nawas, "biasanya paling jujur." Qasim dibawa ke istana untuk membantu mencatat keluhan rakyat. Saat orang-orang datang menghadap, Qasim mengulang keluhan mereka dengan kata-kata sederhana, tanpa bahasa pejabat, tanpa hiasan. Anehnya, keluhan yang biasanya berbelit menjadi jelas dan mudah dipahami. Beberapa pejabat terdiam. Mereka baru sadar, selama ini masalah bukan tidak bisa diselesaikan, hanya terlalu rumit untuk didengar. Orang kedua adalah seorang perempuan tua penjual roti, dikenal cerewet dan selalu mengeluh. Abu Nawas menugaskannya di dapur istana. "Apa gunanya?" ejek seorang pejabat. Namun perempuan itu mengeluh tentang segalanya. Air yang terlalu panas, gandum yang terlalu lama disimpan, bumbu yang tidak segar. Dalam seminggu, dapur istana menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Orang yang paling banyak mengeluh, kata Abu Nawas santai, biasanya paling peka pada kesalahan. Tantangan berikutnya semakin berat. Abu Nawas diminta mengatur pengumuman resmi istana agar dipahami rakyat kecil. Ia memilih seorang pengamen jalanan yang terkenal suka berpantun kasar. Para pejabat tertawa mengejek. Namun ketika pengumuman itu dibawakan dengan irama dan bahasa pasar, rakyat memahami isinya tanpa salah tafsir. Tidak ada kericuhan, tidak ada kesalahpahaman. Tawa pejabat mulai menghilang. Di balik semua itu, rasa takut mulai tumbuh. Bukan takut pada Abu Nawas sebagai individu, tetapi pada gagasannya. Jika bakat-bakat yang dianggap sampah bisa bekerja, maka siapa sebenarnya yang tidak berguna? Beberapa menteri mulai berbisik, mencari cara lain untuk menjatuhkannya. Mereka tahu, jika tantangan terus berlanjut, Abu Nawas akan menang tanpa terlihat menang. Sementara itu, Sultan semakin sering memanggil Abu Nawas secara pribadi, bukan untuk menantang, melainkan untuk bertanya. "Apakah semua orang punya bakat?" tanya Sultan suatu sore. Abu Nawas mensenyum. "Semua orang punya potensi Paduka, bakat hanya soal diberi tempat atau tidak." Jawaban itu membuat Sultan terdiam lama. Namun keberhasilan Abu Nawas juga membawa konsekuensi. Orang-orang yang dulu diejek kini mulai percaya diri. Mereka berbicara lebih lantang, berdiri lebih tegak, dan perubahan itu tidak disukai semua orang. Suatu malam Abu Nawas mendengar kabar bahwa tantangan berikutnya akan berbeda. Bukan lagi soal bakat, melainkan soal niat. Akan ada jebakan yang tidak terlihat.
Ia menatap langit Baghdad dan tertawa pelan. Akhirnya mereka berhenti meremehkan. Dengan begitu, kisah Abu Nawas bergerak ke tahap yang lebih berbahaya. Bukan lagi tentang membuktikan bahwa bakat terpendam itu nyata, melainkan tentang bertahan ketika kebenaran mulai mengancam kepentingan. Sejak hari itu, suasana istana Baghdad tidak pernah benar-benar tenang. Di permukaan, semua berjalan seperti biasa. Pengawal berjaga, pejabat bersidang, rakyat mengantre. Namun di balik ketertiban itu, ada kegelisahan yang terus tumbuh. Abu Nawas telah membuktikan terlalu banyak, dan justru karena itulah banyak orang berharap ia segera melakukan satu kesalahan besar. Kesalahan itu akhirnya datang, atau setidaknya tampak seperti itu. Suatu pagi, Abu Nawas menerima tantangan baru dari istana. Kali ini bukan perintah yang jelas, melainkan situasi yang sengaja dibiarkan kacau. Beberapa urusan administrasi dicampur aduk, jadwal pengadilan tidak sinkron, pesan-pesan resmi saling bertabrakan. Semua ini dilakukan diam-diam, seolah kekacauan terjadi secara alami. Lihat, bisik seorang menteri, bahkan Abu Nawas tidak bisa menertibkan kekacauan. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang mulai berbisik bahwa kecerdikan Abu Nawas akhirnya menemui batas. Beberapa yang dulu mendukungnya mulai ragu. Pasar kembali ramai dengan gosip, bukan tawa. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengamati, mendengar, dan membiarkan kekacauan itu berjalan sedikit lebih lama. Bagi orang lain, ini terlihat seperti kegagalan. Bagi Abu Nawas, ini adalah panggung. Ia lalu melakukan sesuatu yang membuat semua orang semakin yakin ia telah kehilangan kendali. Ia menunjuk beberapa orang dengan bakat yang paling tidak masuk akal untuk mengurus kekacauan itu. Seorang pria yang terkenal pelupa, seorang anak muda yang terlalu jujur sampai sering menyakiti perasaan orang, dan seorang mantan penjudi yang hafal pola dan kebiasaan manusia. "Ini akhir," ujar seorang pejabat sambil menggeleng. Ia memilih orang-orang yang justru akan memperparah keadaan. Hari pertama, kekacauan benar-benar menjadi-jadi. Jadwal bertabrakan, orang-orang salah tempat, dan suara protes terdengar di mana-mana. Para pejabat tersenyum puas. Inilah bukti yang mereka tunggu. Namun, Abu Nawas hanya duduk di sudut ruangan, minum air, dan sesekali tersenyum kecil. Hari kedua, sesuatu mulai berubah. Pria pelupa itu karena tahu dirinya sering lupa, justru mencatat segalanya dengan sangat rinci. Anak muda yang terlalu jujur mulai mengatakan apa adanya tentang kesalahan sistem tanpa basa-basi. Dan mantan penjudi itu mulai melihat pola. Siapa datang terlambat, siapa sering menunda, siapa yang selalu menyalahkan orang lain. Hari ketiga, kekacauan mulai berkurang. Orang-orang tidak sadar, tapi mereka mulai menyesuaikan diri. Mereka datang lebih tepat waktu, berbicara lebih jelas, dan tidak lagi saling menyalahkan. Para pejabat mulai gelisah. "Ini tidak seharusnya terjadi," kata seorang menteri. "Kita menciptakan kekacauan agar dia gagal." Sultan mengamati semua ini tanpa komentar. Ia melihat bagaimana Abu Nawas tidak pernah memerintah dengan suara keras, tidak pernah memaksa. Ia hanya menempatkan orang-orang pada posisi yang memaksa mereka jujur pada diri sendiri. Pada hari keempat, Abu Nawas dipanggil ke hadapan para pejabat. "Apakah ini rencanamu?" tanya seorang menteri tajam. Abu Nawas tersenyum ringan. "Kekacauan bukan untuk ditakuti. Ia hanya cara dunia menunjukkan bahwa sesuatu tidak jujur." Jawaban itu membuat ruangan hening. Namun tidak semua orang menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa pejabat merasa kehilangan kendali. Mereka mulai merencanakan langkah yang lebih berbahaya. Bukan lagi jebakan terbuka, melainkan kesalahan yang akan dibebankan sepenuhnya pada Abu Nawas. Sementara itu, di luar istana, rakyat mulai merasakan dampaknya. Urusan menjadi lebih cepat, pengumuman lebih jelas, dan antrean tidak lagi ricuh. Mereka tidak tahu bagaimana itu terjadi. Mereka hanya tahu satu nama yang terus disebut, Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas berjalan sendirian di lorong istana. Ia tahu, ketika kekacauan mulai tertata, maka orang-orang yang selama ini hidup dari kekacauan akan merasa terancam. "Besok," gumamnya sambil tersenyum tipis. "Besok," lanjutnya sambil tersenyum tipis. "Mereka tidak akan menciptakan kekacauan lagi. Besok, mereka akan menciptakan kesalahan."
Dan disitulah Abu Nawas bersiap. Bukan untuk menertibkan, tapi untuk membiarkan kebenaran muncul dari kesalahan yang sengaja diciptakan. Istana Baghdad dikenal sebagai tempat paling teratur di seluruh negeri. Setiap langkah diukur, setiap kata ditimbang, dan setiap tawa harus tahu tempatnya. Namun sejak Abu Nawas berada di dalam lingkaran tantangan sultan, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Istana tetap berdiri megah, tetapi tidak lagi sepenuhnya kaku. Para pejabat mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Abu Nawas tidak pernah melanggar aturan secara langsung. Ia mematuhinya, tetapi dengan cara yang membuat aturan itu terlihat lucu. Kesempatan itu datang ketika istana mengadakan upacara resmi penerimaan tamu dari wilayah seberang. Segala sesuatunya diatur dengan sangat ketat. Posisi berdiri, urutan bicara, bahkan jeda napas sudah ditentukan. Kesalahan sekecil apapun bisa dianggap sebagai penghinaan. Para menteri melihat ini sebagai peluang. Mereka mengusulkan agar Abu Nawas dilibatkan dalam pengaturan upacara, yakin bahwa kelucuannya akan mencoreng kehormatan istana. Sultan menyetujui dengan satu syarat. Tidak boleh ada kekacauan. Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka," katanya ringan, "aku tidak pernah menciptakan kekacauan. Aku hanya mengundang kejujuran." Hari upacara pun tiba. Para pejabat berdiri kaku, wajah mereka tegang. Para tamu menunggu dengan sikap formal. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Lalu Abu Nawas melakukan hal yang tidak terduga. Ia menempatkan seorang lelaki tua yang dikenal sering tersenyum tanpa alasan di barisan depan penyambut tamu. "Apakah ini bijak?" bisik seorang pejabat. Namun, setiap tamu yang datang disambut dengan senyum hangat, bukan wajah dingin istana. Ketegangan mencair. Para tamu mulai membalas dengan senyum, bahkan mengangguk lebih hormat. Selanjutnya, Abu Nawas meminta seorang pemuda yang terkenal cerewet untuk mengatur alur tamu. Pemuda itu berbicara terus-menerus, menjelaskan aturan dengan bahasa sederhana dan sesekali diselingi candaan ringan. Anehnya, tidak ada yang tersinggung. Justru semua orang paham apa yang harus dilakukan. Para pejabat mulai gelisah. Ini bukan pelanggaran, tapi juga bukan cara istana biasanya bekerja. Puncaknya terjadi saat pidato sambutan. Abu Nawas menyarankan agar pembaca pidato adalah seorang pria yang terkenal gagap. Tawa kecil terdengar di antara pejabat. Namun ketika pidato dibacakan, kegagapan itu membuat setiap kalimat diucapkan perlahan dan jelas. Tidak ada kata yang terlewat. Para tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya, upacara istana berjalan tanpa bisik-bisik bosan. Sultan mengamati semua itu dengan seksama. Ia melihat bagaimana humor tidak digunakan untuk merendahkan, melainkan untuk mendekatkan. Bagaimana kekakuan tidak dihancurkan, tetapi dilenturkan. Setelah upacara selesai, Sultan memanggil Abu Nawas secara pribadi. "Kau mempermalukan tradisi," kata Sultan datar. Abu Nawas menunduk. "Paduka, aku hanya memastikan tradisi dipahami, bukan ditakuti." Jawaban itu membuat Sultan terdiam lama. Sementara itu, para pejabat mulai kehilangan kesabaran. Mereka sadar jika Abu Nawas terus dibiarkan, maka istana akan berubah, dan perubahan adalah musuh bagi mereka yang hidup nyaman dalam kebekuan. Maka rencana baru pun disusun. Kali ini bukan tentang aturan atau kekacauan, melainkan tentang kesalahan yang bisa membuat Abu Nawas tampak tidak bermoral. Fitnah mulai disiapkan, tuduhan mulai dirangkai. Abu Nawas sendiri merasakan perubahan suasana. Tatapan para pejabat kini tidak lagi meremehkan, melainkan tajam dan penuh perhitungan. Ia tahu, humor yang berhasil seringkali lebih berbahaya daripada pedang. Dan malam itu, ia berkata pada dirinya sendiri, jika mereka takut pada tawa, berarti tawa telah menyentuh kebenaran. Dan ketika istana kembali sunyi, satu hal menjadi jelas. Tawa Abu Nawas telah meretakkan tembok yang selama ini dianggap tak tergoyahkan.
Namun retakan itu juga memberi jalan bagi bahaya yang lebih besar. Keberhasilan Abu Nawas memecah kekakuan istana bukan hanya membuat orang tertawa, ia membuat beberapa orang takut. Dan ketika ketakutan tidak bisa lagi disembunyikan di balik ejekan, ia berubah menjadi rencana. Di sebuah ruangan sempit yang jarang dipakai, beberapa pejabat berkumpul tanpa pelayan, tanpa musik, tanpa senyum. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah dinding pun bisa mengadukan niat mereka. "Selama ini kita mencoba menjatuhkannya dengan kegagalan," ujar seorang menteri. "Tapi ia justru tumbuh dari situ." "Karena itu," sahut yang lain, "kita tidak boleh lagi menguji kecerdasannya. Kita harus menguji niatnya." Kesepakatan pun dibuat. Abu Nawas tidak akan dijebak dengan aturan atau kekacauan, melainkan dengan sesuatu yang lebih berbahaya, tuduhan tidak bermoral. Kesempatan itu datang melalui sebuah proyek besar istana, pembagian bantuan gandum untuk wilayah yang sedang kekurangan. Abu Nawas ditunjuk sebagai pengawas, dengan alasan bahwa ia pandai mengatur orang dan dipercaya rakyat. Namun di balik penunjukan itu, jebakan telah disiapkan rapi. Beberapa karung gandum sengaja dikurangi isinya, catatan distribusi dimanipulasi, dan ketika rakyat mulai mengeluh, satu nama perlahan diarahkan sebagai penyebab: Abu Nawas. Di pasar, bisik-bisik mulai berubah menjadi kecurigaan. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya kini saling pandang. Benarkah Abu Nawas mengambil bagian untuk dirinya? Bukankah ia kini dekat dengan istana? Abu Nawas mendengar semua itu, namun ia tidak membela diri. Ia hanya memperhatikan satu hal: fitnah selalu bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Di istana, laporan resmi pun disusun. Beberapa pejabat tampil seolah prihatin. "Kami khawatir," ujar seorang menteri di hadapan Sultan, "bahwa kepercayaan yang kita berikan telah disalahgunakan." Sultan tidak langsung bereaksi, namun kali ini ia tidak memanggil Abu Nawas dengan senyum ingin tahu. Ia memanggilnya dengan tatapan berat. "Engkau tahu apa yang dituduhkan padamu?" tanya Sultan. "Aku tahu," jawab Abu Nawas tenang. "Dan aku juga tahu siapa yang diuntungkan jika aku terlihat bersalah." Jawaban itu membuat ruangan hening. Namun Abu Nawas tidak diberi kesempatan panjang. Sultan memerintahkan penyelidikan. Selama itu, Abu Nawas diminta menjauh dari kegiatan istana. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti awal kejatuhan. Di luar istana, tekanan semakin terasa. Beberapa orang yang dulu dibantu Abu Nawas mulai menarik diri, takut ikut terseret. Yang lain diam, tidak tahu harus percaya siapa. Malam-malam Abu Nawas kini sunyi. Tidak ada tawa pasar, tidak ada tantangan terbuka, hanya bayangan dan pertanyaan. Namun di balik kesunyian itu, Abu Nawas mulai menyusun langkah. Ia tahu jebakan ini tidak bisa dihadapi dengan humor biasa. Ia harus membiarkan kebenaran muncul sendiri, dan itu membutuhkan waktu. Sementara itu, para pejabat yang menyusun jebakan mulai terlalu percaya diri. Mereka tidak menutup jejak dengan rapi. Mereka mengira Abu Nawas sudah lumpuh. Dan disitulah kesalahan mereka. Seorang penjaga gudang yang jujur mulai gelisah. Seorang penulis catatan mulai sadar ada angka yang tidak cocok. Potongan-potongan kecil mulai bergerak. Abu Nawas tidak mengumpulkan mereka secara terbuka. Ia hanya bertanya satu pertanyaan sederhana kepada masing-masing orang. "Apa yang kau lihat dengan matamu sendiri?" Pertanyaan itu cukup. Satu demi satu, jawaban mulai menyatu. Namun sebelum semua itu terungkap, Sultan kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini bukan untuk bercakap, melainkan untuk memberi peringatan. "Jika engkau bersalah," kata Sultan dingin, "maka semua kebaikanmu tak berarti." Abu Nawas menunduk. "Paduka," katanya pelan, "aku tidak meminta keringanan, aku hanya meminta waktu." Waktu itu, yang oleh para pejabat dianggap sebagai penundaan, justru menjadi senjata Abu Nawas. Kegelisahan di istana Baghdad kini mencapai puncak.
Fitnah terhadap Abu Nawas tampak begitu meyakinkan, hingga sebagian orang mulai percaya bahwa ia benar-benar telah mengkhianati kepercayaan Sultan. Pasar yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi, dan orang-orang mulai menahan diri untuk tidak terlalu dekat dengan pria yang dikenal karena kecerdikan dan humornya itu. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia duduk di rumah kecilnya, menatap lentera yang bergetar di dinding. Sambil tersenyum tipis, ia menggumamkan, "Kadang, hal yang dianggap paling lemah justru menjadi penyelamat terbesar." Ia tahu, dalam jebakan yang rumit ini, satu-satunya jalan keluar bukan dengan melawan tuduhan secara frontal. Tidak, ia membutuhkan sesuatu yang diam-diam bekerja dari dalam, sebuah bakat yang selama ini dianggap tidak berguna, namun ternyata memiliki kekuatan luar biasa ketika tepat digunakan. Orang pertama yang ia pilih adalah seorang pemuda bernama Harun, dikenal karena kemampuannya meniru suara orang lain secara sempurna. Selama ini, kemampuan itu dianggap lucu tapi tidak berguna. Abu Nawas melihat potensi lain. Harun bisa menjadi saksi hidup, menunjukkan fakta tanpa perlu debat panjang. "Engkau akan bicara," kata Abu Nawas pada Harun dengan lembut, "tapi bukan sekedar bicara, engkau akan menirukan semua kejadian sesuai yang kau lihat." Di istana, ketegangan meningkat saat Abu Nawas dipanggil untuk menghadapi penyelidikan resmi. Para pejabat yakin mereka telah menyiapkan bukti yang cukup. Namun Abu Nawas tidak tergesa-gesa. Ia membawa Harun ke tengah ruangan. Dengan suara yang nyaris sempurna meniru tiap orang yang hadir, Harun mulai mengulang percakapan, langkah, dan kejadian yang terjadi selama distribusi gandum. Dari nada suara hingga jeda kata, fakta demi fakta terungkap, semua tersusun rapi seperti mozaik. "Ini tidak mungkin," bisik seorang menteri. Ia menunjukkan semua bukti hanya dengan meniru." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Kadang, orang yang dianggap tidak berguna," katanya, "justru memiliki mata yang paling jujur." Sultan mengamati dengan serius. Ia menyadari satu hal, selama ini apa yang dianggap lemah atau tidak berguna sebenarnya memiliki kekuatan tersendiri. Harun membuktikan bahwa kebenaran bisa muncul bahkan dari tempat paling tak terduga. Kemudian Abu Nawas menambahkan langkah kedua. Ia memanggil seorang wanita tua, penjual roti yang cerewet yang dulu digunakan untuk menertibkan dapur istana. Kali ini, ia bertugas mengorganisir laporan distribusi gandum. Dengan cara yang sederhana dan tegas, wanita itu menunjukkan di mana karung berkurang dan siapa yang mengubah catatan. Setiap detail yang ia sampaikan memperkuat bukti bahwa Abu Nawas tidak bersalah. Para pejabat mulai terdiam, tak ada satupun yang bisa menyangkal fakta-fakta yang dihadirkan oleh mereka yang dianggap sampah itu. Sultan yang selama ini hanya menonton akhirnya bersuara. "Aku melihat bahwa kebijakan dan tatanan kita terlalu bergantung pada anggapan tentang siapa yang berguna dan siapa yang tidak." Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka," katanya, "semua orang punya bakat, yang perlu hanyalah kesempatan dan kepercayaan." Kejadian itu menjadi titik balik. Fitnah gagal, reputasi Abu Nawas pulih, dan lebih dari itu, ia menunjukkan satu pelajaran penting. Bakat yang selama ini dianggap sepele atau lucu justru bisa menjadi penentu kebenaran. Di luar istana, rakyat mendengar kabar ini. Pasar kembali ramai, tawa kembali terdengar, tapi kini lebih percaya diri. Orang-orang yang dulu dipandang lemah kini mulai menyadari bahwa kemampuan mereka, sekecil apapun, memiliki nilai. Sementara itu, Abu Nawas duduk di rumahnya malam itu memandang bintang. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan akhir. Masih ada pejabat yang iri, masih ada tantangan yang lebih besar. Namun satu hal jelas, ketika kebenaran berada di pihak yang tepat, bahkan bakat yang terpendam bisa mengubah arah seluruh istana. "Besok," gumamnya sambil tersenyum, "tawa tidak lagi hanya untuk hiburan, ia akan menjadi senjata yang tak terlihat." Setelah fitnah gagal, Abu Nawas seharusnya bisa menarik napas lega.
Namun istana Baghdad tidak pernah tenang terlalu lama. Di balik tirai marmer dan lantai yang mengkilap, beberapa pejabat masih merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Kali ini bukan sekedar tuduhan palsu, melainkan intrik yang lebih halus dan berlapis, strategi yang bisa menjebak Abu Nawas tanpa terlihat kasar. Abu Nawas sendiri tahu hal itu. Ia duduk di rumah kecilnya, menyusun rencana dengan tenang. Intrik, gumamnya, bukan soal melawan pedang, tetapi soal membuat orang menari tanpa mereka sadari. Ia mulai mengamati semua orang di istana, mencatat kebiasaan, ketakutan, dan ambisi mereka. Dari tukang kebun hingga pejabat tinggi, semua memiliki pola. Abu Nawas tahu satu hal, manusia dalam kelemahan dan keserakahan mereka selalu memberi celah. Kesempatan muncul saat Sultan mengadakan pertemuan besar. Semua pejabat yang iri terhadap Abu Nawas berkumpul, membicarakan proyek baru, pembangunan kanal yang akan menghubungkan Baghdad dengan desa-desa di sekitarnya. Tujuannya tentu saja adalah agar Abu Nawas terjebak dalam proyek yang rumit, penuh pengawasan, dan pasti gagal. Namun Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak akan melawan proyek itu dengan cara biasa. Ia akan menggunakan humor sebagai senjata. Hari pertama proyek, Abu Nawas menugaskan orang-orang yang selama ini diremehkan, tukang kayu yang pelupa, pedagang roti yang cerewet, dan anak-anak muda yang dulu suka bercanda di pasar. Para pejabat menyeringai, yakin bahwa proyek itu akan hancur. Tapi Abu Nawas memiliki strategi tersembunyi. Ia membiarkan kekacauan awal terjadi. Anak-anak tertukar peralatan, tukang kayu salah mengukur, roti dibawa ke gudang yang salah. Semua tampak kacau. Namun Abu Nawas diam-diam mengarahkan tiap orang untuk menemukan solusi mereka sendiri. Yang menakjubkan terjadi, orang-orang itu karena diberi kebebasan dan dorongan ringan mulai saling melengkapi. Kesalahan satu orang ditutupi oleh kreativitas orang lain. Proyek yang seharusnya berantakan perlahan menjadi rapi, efisien, dan bahkan menyenangkan. Para pejabat mulai gelisah. Mereka tidak bisa menunjuk kesalahan, dan yang lebih menyebalkan, setiap solusi terlihat alami. Abu Nawas tidak memerintah dengan suara keras, ia memimpin melalui humor dan pengamatan. Hari ketiga proyek, Sultan sendiri datang ke lokasi. Abu Nawas menyambutnya dengan cara yang tidak biasa. Ia menirukan beberapa pejabat yang selalu mengeluh dengan intonasi lucu tapi sopan. Sultan tertawa, dan seluruh pejabat terkejut. Mereka sadar bahwa Abu Nawas bukan sekedar menghibur, tetapi sedang menegaskan kebenaran. Proyek bisa sukses tanpa harus tunduk pada kesombongan pejabat. "Engkau menertawakan mereka semua," kata salah seorang menteri dengan suara gemetar. Abu Nawas mengangguk ringan. "Paduka, jika tawa bisa membuat kesalahan terlihat jelas, mengapa tidak menggunakannya?" Kemenangan kecil ini membuka jalan untuk pelajaran yang lebih besar. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor bukan kebodohan, melainkan alat untuk mengungkap kelemahan manusia tanpa harus menyinggung ego mereka secara langsung. Namun ancaman belum hilang. Beberapa pejabat mulai merencanakan intrik yang lebih berani, menjebak Abu Nawas dalam pertemuan resmi dengan tamu asing. Mereka berharap kesalahan kecil yang terlihat tidak sengaja cukup untuk memalukan Abu Nawas dan mengubah persepsi Sultan. Abu Nawas menyadari rencana ini lebih cepat daripada mereka kira. Ia mempersiapkan strategi baru, memanfaatkan kemampuan orang-orang yang dianggap sampah untuk mengubah jebakan menjadi bukti keunggulan. Seorang pengamen yang pandai berpantun disiapkan untuk menyampaikan aturan proyek kepada tamu asing, sehingga pesan disampaikan jelas dan menghibur. Tukang kayu yang pelupa diinstruksikan dengan metode sederhana oleh Abu Nawas, justru menjadi simbol ketelitian yang mengesankan. Dan ketika pertemuan itu terjadi, apa yang diharapkan menjadi bencana malah berubah menjadi pertunjukan cerdas. Para tamu kagum dengan keteraturan yang unik, sementara para pejabat yang iri hanya bisa menahan amarah dan rasa malu. Sultan tersenyum diam-diam. Ia mulai mengerti satu hal.
Abu Nawas bukan sekedar pelawak atau penghibur, ia adalah seorang pengamat ulung yang tahu bagaimana memanfaatkan bakat orang yang dianggap remeh untuk mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi kemenangan. Malamnya, Abu Nawas duduk sendiri menatap langit Baghdad. Ia tahu intrik belum berakhir dan tantangan yang lebih besar masih menunggu. Namun satu hal jelas, dengan humor dan kecerdikan, bakat terpendam bisa menjadi senjata paling mematikan di istana. Besok, gumamnya sambil tersenyum, tawa tidak lagi sekedar hiburan, ia menjadi pelindung, pengungkap, dan pembuka jalan. Abu Nawas kini berada di puncak tantangan yang mungkin paling berbahaya sejak ia memasuki istana Baghdad. Setelah fitnah gagal dan proyek kanal sukses, para pejabat iri mulai menyusun strategi yang lebih halus, menggunakan tekanan politik, rasa takut rakyat, dan bahkan intrik di balik layar untuk menyingkirkannya. Hari itu, Sultan memanggil Abu Nawas untuk menghadiri rapat besar di aula utama. Semua pejabat berkumpul. Wajah mereka tegang, tangan mereka menata dokumen seolah mereka memegang senjata. Mereka berharap satu langkah salah Abu Nawas akan cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak pantas dipercaya. Namun Abu Nawas tidak gentar. Ia masuk dengan langkah ringan, senyum tenang, dan tatapan yang membuat beberapa pejabat merasa terperiksa tanpa kata-kata. Ia tahu, kali ini bukan hanya bakat atau humor yang akan diuji, tetapi ketenangan dan kecerdikan. Rapat dimulai. Para pejabat mulai menyodorkan masalah. Distribusi pajak yang kacau, keluhan rakyat yang menumpuk, dan rumor yang mengaburkan fakta. Semua dilemparkan seolah tanpa urutan, mencoba membingungkan Abu Nawas. Beberapa pejabat menunggu dengan nafas tertahan, yakin bahwa kebingungan itu akan membuatnya tersandung. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu, satu prinsip, tekanan yang paling besar pun bisa dilunakkan dengan cara yang tepat. Langkah pertama, ia memanfaatkan bakat tersembunyi orang-orang di sekitarnya. Pengamen berpantun yang dulu membantu menyampaikan informasi, kini mulai meringkas semua keluhan rakyat dalam ritme lucu tapi jelas, sehingga fakta menjadi mudah dipahami semua orang. Tukang kayu yang pelupa, yang sekarang mahir mencatat dengan cara unik, menampilkan pola distribusi pajak yang semula terlihat ajak. Bahkan pedagang roti cerewet yang dulu dianggap mengganggu, kini mampu menunjukkan siapa yang menyalahgunakan sistem secara rinci. Langkah kedua, Abu Nawas menggunakan humor sebagai tameng. Setiap kali seorang pejabat mencoba memanipulasi fakta, ia menanggapi dengan komentar ringan yang tidak menyinggung, namun cukup untuk menyoroti absurditas klaim mereka. Satu senyum, satu candaan, dan para pejabat mulai terlihat kaku. Mereka menyadari bahwa kelicikan mereka terdeteksi, tetapi tidak bisa disalahkan secara langsung. Situasi mencapai puncak saat seorang pejabat menuduh Abu Nawas menyembunyikan bukti penting dari Sultan. Aula menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menghela nafas, menatap tamu dan pejabat, lalu berkata dengan nada lembut, "Jika aku menyembunyikan bukti, mengapa aku memilih orang yang paling jujur untuk membantu?" Ia menunjuk Harun, pengamen yang menirukan suara semua orang, dan pedagang roti cerewet yang dengan tegas menampilkan data asli. Bukti yang sebenarnya sudah ada di depan mata semua orang, namun tidak ada yang memperhatikan. Sultan mengamati dengan serius. Abu Nawas menambahkan sentuhan terakhir. Ia meminta Harun menirukan nada setiap pejabat yang menyampaikan tuduhan, termasuk nada ketakutan dan kesombongan mereka. Hasilnya bukan sekedar humor, tetapi cerminan jujur dari ketidakjujuran yang tersembunyi. Para pejabat terdiam, beberapa menundukkan kepala. Mereka menyadari bahwa strategi licik mereka telah diubah menjadi bukti kebenaran, tanpa Abu Nawas harus menuduh siapapun. Sultan akhirnya tersenyum tipis. "Aku melihat, Abu Nawas, bahwa cara engkau memimpin bukan melalui kekuatan atau ketakutan, tetapi melalui pengamatan, bakat tersembunyi, dan bahkan bentuk humor." Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka," jawabnya. "Kekuatan terbesar bukan di tangan yang menindas, tetapi di hati yang memahami dan di kepala yang bisa melihat bakat dimanapun ia tersembunyi." Ketegangan pun meredah. Para pejabat yang iri kini sadar bahwa setiap intrik akan selalu berbalik jika ditemui dengan kecerdikan dan kesabaran. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor bukan hanya hiburan, tetapi juga senjata yang mampu mengungkap kebenaran tanpa merusak hubungan atau martabat siapapun. Malam itu, istana Baghdad kembali tenang, tapi Abu Nawas tidak berhenti mengamati.
Ia tahu, tantangan berikutnya akan lebih sulit. Bakat tersembunyi dan humor mungkin sudah cukup untuk menghadapi intrik biasa, tetapi ketika keserakahan dan ketakutan berlapis-lapis, ia harus lebih kreatif lagi. Ia menatap langit Baghdad, angin malam membawa aroma rempah dan debu kota tua. Besok, gumamnya pelan sambil tersenyum. Tawa bukan lagi sekedar senjata, ia menjadi kunci untuk membuka mata orang yang terlalu lama tertutup kesombongan. Dan disitulah Abu Nawas bersiap menghadapi bab kedepannya, di mana intrik dan tekanan mencapai puncak, dan kecerdikan serta humor akan diuji hingga batas terakhir.